Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfirla Utami dengan NIM 24020950050 dari kelas PTIKB. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas matematika diskrit oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, dengan materi aturan penarikan kesimpulan. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens adalah bentuk aturan inferensi dalam logika proporsional yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Aturan ini menyatakan bahwa jika P maka Q adalah benar dan P premis pertama juga benar, maka Q kesimpulan bernilai benar. Selanjutnya yaitu modus tollens. Modus tollens adalah prosedur pengambilan kesimpulan dari dua premis. Satu premis masih berupa proporsional kondisional yang menyampaikan hubungan sebab akibat, yang hanya satu premis lainnya berupa negasi dari konsekuensi di premis pertama. Secara simbolik, modus tollens dinyatakan sebagai berikut. Pertama, premis 1, jika P maka Q, maka premis kedua, Q salah atau tidak benar, maka kesimpulannya P juga salah atau tidak benar. Selanjutnya, silogisme. Silogisme merupakan metode penarikan kesimpulan dalam logika yang didasarkan pada premis-premis yang telah diketahui sebelumnya untuk memperoleh pemahaman atau informasi baru. Secara sederhana, silogisme adalah cara berpikir deduktif dalam menarik suatu kesimpulan. Adapun rumusnya yaitu jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, dalam prinsip dasar silogisme itu ada 4. Yang pertama, prinsip persamaan, kedua prinsip perbedaan, ketiga prinsip distribusi, yang keempat prinsip distribusi negatif. Silogisme terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah bentuk penalaran yang terdiri dari 3 proposisi kategoris yang dimana 2 premis dan 1 kesimpulan dengan hubungan antar term yang tidak bersyarat. Agar kesimpulan valid, premis umum harus bersifat universal, asalkan berada di bawah aturan premis umum. Premis khusus tidak harus partikular tetapi bisa juga universal. Premis khusus dapat membahas hal yang berbeda atau lebih spesifik dari premis umum. Hubungan antara keduanya harus memperhatikan kualitas dan kuantitas agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam silogisme kategorik ini, kesimpulan harus partikular jika salah satu premis partikular, dan kesimpulan harus negatif jika salah satu premis negatif. 2 premis partikular tidak menghasilkan kesimpulan yang sah, begitupun dengan 2 premis negatif tidak menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang menggunakan pernyataan bersyarat untuk menarik kesimpulan apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Silogisme ini termasuk dalam metode penalaran deduktif. Premis mayornya berupa proposisi hipotetik, yaitu pernyataan bersyarat yang ditandai dengan kata jika atau maka. Premis minornya berupa proposisi kategoris, yaitu pernyataan yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen premis mayornya. Adapun rumus silogisme hipotetik ini yaitu jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Selanjutnya, silogisme disjunktif. Dalam garis besar, silogisme disjunktif ini adalah kondisi apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan, A atau B. Jika tidak memilih A, maka pilihan yang mungkin adalah B. Rumusnya yaitu jika P atau Q dan P bernilai salah atau negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Dalam silogisme disjunktif ini terdapat 2 tipe. Yang pertama dalam arti sempit, di mana mayornya mempunyai arti kontradiktif, dan dalam arti luas mayornya mempunyai arti bukan kontradiktif. Dalam silogisme dalam arti kecil atau sempit, kesimpulan selalu bernilai benar. Dalam arti luas, kesimpulan akan bernilai benar jika premis minornya mengakui salah satu alternatif, dan akan bernilai negatif jika premis minor mengingkari salah satu alternatifnya. Selanjutnya, kontraktif dilema.
Kontraktif dilema adalah sebuah kondisi yang menggunakan dua kemungkinan atau pernyataan antesedan dan konsekuen. Pernyataan jika maka dalam bentuk argumen logika yang melibatkan dua kemungkinan dan dua akibat, serta kesimpulan dari akibat tersebut. Dalam kontraktif dilema, jika salah satu dari dua kemungkinan terjadi, maka salah satu dari dua kemungkinan juga pasti terjadi. Kontraktif dilema digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan bersyarat yang memiliki alternatif dalam premisnya. Argumen dalam kontraktif dilema dinyatakan valid apabila kedua premis bernilai true atau benar dan kesimpulan juga bernilai benar. Rumusnya yaitu premis pertama jika P maka Q dan R maka S, maka premis keduanya P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau S. Selanjutnya yaitu destruktif dilema. Destruktif dilema adalah bentuk argumen dalam logika yang merupakan lawan dari kontraktif dilema. Dalam destruktif dilema, jika dua implikasi diberikan dan salah satu akibatnya terbukti salah, maka salah satu penyebabnya juga harus salah. Adapun rumus dalam destruktif dilema yaitu jika P maka Q dan R maka S, premis kedua negasi Q atau negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Yang terakhir itu addition atau add atau penambahan. Penambahan adalah aturan inferensi dalam logika proporsional yang memungkinkan penambahan pernyataan disjungsi ke suatu proposisi yang sudah diketahui kebenarannya. Aturan ini berbunyi, jika suatu pernyataan P benar, maka P atau Q juga benar, terlepas dari nilai kebenaran P. Aturan addition dapat ditulis dalam bentuk P, kesimpulan, P atau Q. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kelompok 2, yaitu mengenai aturan penarikan kesimpulan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.